Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Salam sehat. Selamat bertemu kembali di program Hidup Sehat. Dan pada saat ini kita akan membahas mengenai udara yang bersih. Sebelumnya kita telah bahas mengenai bagaimana hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, dan pada saat ini kita akan bahas mengenai udara yang bersih. Berikutnya tentu masih akan dibahas mengenai pengendalian diri, kemudian sinar matahari yang cukup, energi berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, dan yang terutama Tuhan yang terutama. Semuanya ini ada 10 program dan menjadi 10 hukum kesehatan untuk gaya hidup sehat. Dan saat ini kita bahas mengenai udara yang bersih. Secara definisi, udara bersih adalah udara yang bebas dari polusi dalam bentuk padat, cair, atau gas seperti debu dan karbon. Anda tentu bisa hidup 4-6 minggu tanpa makanan, ataupun tanpa air bisa hidup 5-7 hari tanpa air. Tetapi hanya hitungan menit tanpa udara dan oksigen yang memberi kita kehidupan. Udara di bumi terdiri dari beberapa komponen udara, seperti 78% nitrogen, kemudian ada 21% oksigen, dan 1% terdiri dari argon, karbon dioksida, neon, helium, dan gas-gas lainnya. Tentu kita hanya memerlukan 21% oksigen untuk hidup kita. Nah, semuanya itu akan masuk ke dalam darah dan paru-paru kita, di mana nanti di dalam darah kita ini akan terdiri dari oksigen yang rendah dan karbon dioksida yang tinggi. Karbon dioksida tinggi ini tidak diperlukan di tubuh kita. Oksigen yang tinggi yang diperlukan. Nah, nanti di paru-paru, dari darah tadi, oksigen tadi dibawa ke paru-paru. Di sana karbon dioksida akan dilepaskan dan oksigen dibawa untuk memperkaya semua organ tubuh jaringan sel kita. Jadi kalau kita lihat perdana darah kita dari seluruh tubuh kita, dari kaki sampai ke otak kita, itu semuanya akan melewati paru-paru, dan di paru-paru lah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini terjadi di alveoli. Dimana kalau kita lihat bagaimana yang kaya akan oksigen, setelah melewati seluruh bagian daripada tubuh kita, mereka akan melewati paru-paru, di mana nanti yang kaya karbon dioksida akan dilepaskan, dan kita akan bertukaran untuk bagian yang kaya oksigen diedarkan kembali ke seluruh tubuh kita, mulai dari otak kita sampai kepada kaki kita. Dan perlu diketahui mengapa udara bersih itu penting. Udara segar itu bisa menurunkan ketahanan hidup dari bakteri dan virus di udara, dan juga meningkatkan kemampuan belajar, serta menurunkan keparahan sakit mah hanya dengan udara saja. Dan olahraga pada udara yang segar ini bisa membersihkan jaringan dalam hidup hanya dengan pemberian oksigen. Sirkulasi yang sempurna dengan oksigen yang memadai berarti kesehatan yang sempurna. Perlu diketahui juga bahwa dalam 1 menit proses yang terjadi dalam bagaimana udara yang kita hirup ini itu bisa jadi kurang lebih 8 liter dalam 1 menit. Kalau kita lihat bagaimana frekuensi atau berapa kali manusia itu menarik nafas, itu dikenal dengan respiratory rate, bahwa untuk bayi yang baru lahir itu bisa 30-60 kali. Kalau lebih tinggi dari itu berarti nggak normal. Mungkin juga kalau rendah. Dan nanti sesuai dengan usia di atas 12 tahun atau dewasa itu hanya membutuhkan 12-15 kali per menit untuk bernafas. Kalau dia ternyata lebih tinggi kebutuhannya, misalkan 30 kali per menit untuk bernafasnya sama dengan bayi, berarti ada proses yang tidak benar di dalam
paru-parunya, sehingga dia membutuhkan udara lebih banyak dia akan bernafas. Nah, ini adalah bagaimana tabel rata-rata normalnya manusia itu bernafas. Bisa juga dilihat bagaimana rata-rata normalnya manusia itu bisa lihat nadinya, denyut jantungnya, dan sebagainya, ada sistoliknya atau tensi sistoliknya ya. Dalam sehari kita ini bernafas hampir 20.000 kali. Jantung berdenyut bisa sampai 100.000 kali. Berbicara itu bisa 11.000 sampai 27.000 kata, kecuali yang tidak punya teman, hanya di rumah saja, hanya diam saja. Dan kita menggerakkan otot 750 kali. Kita mengoperasikan 14 miliar sel otak kita ini. Dan darah mengalir melewati 17 juta mil arteri, vena, dan kapiler yang beredar di seluruh tubuh kita ini. Bagaimana cara memperoleh oksigen? Cara memperoleh oksigen hanya dengan satu, bernapas. Tidak bisa kita makan oksigen atau kita infus ini oksigen ini. Kita hanya bisa menggunakan oksigen dengan cara bernafas. Kecuali kita tidak bisa bernafas, dibantu dengan alat bantu nafas juga. Nah, akibat apa ya kalau terjadi kekurangan oksigen? Vitalitas hidup kita bisa berkurang. Metabolisme kita bisa menurun. Kita bisa mudah lelah dan lekas capek. Mungkin juga kita bisa jadi anemia, depresi, lekas marah, rasa rendah diri, daya ingat dan kreativitas dan konsentrasi bisa berkurang kalau kita kekurangan oksigen. Otak dan oksigen ternyata memiliki hubungan yang sangat erat. Otak ini mengandung 2% dari berat tubuh manusia. Namun, walaupun dia bagian yang kecil, membutuhkan lebih dari 25% persediaan oksigen dalam darah. Jadi otak tidak boleh sampai kekurangan oksigen. Menghirup udara segar ini memfasilitasi pemikiran yang jernih. Apakah yang membuat udara menjadi segar? Perlu diketahui, udara berkualitas tinggi dan segar sesungguhnya kalau dia bermuatan listrik. Molekul oksigen bermuatan negatif. Jadi ada molekul oksigen bermuatan negatif, ada positif. Kita memerlukan yang bermuatan negatif yang tinggi. Standar Badan Kesehatan Dunia WHO mengatakan bahwa konsentrasi ion negatif atau anion harus melebihi 1000 anion setiap cm kubik. Bahkan dikatakan juga bahwa ion negatif ini mampu merusak daripada virus COVID di tingkat molekuler, ya. Dengan ion negatif saja, dengan udara yang baik yang mengandung ion negatif yang banyak. Sekarang udara segar ion negatif itu di mana saja dapatnya kita peroleh? Itu bisa kita peroleh di dekat air terjun, di hutan, kemudian di suasana habis hujan, sungai, dan di dekat pantai. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.